Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Desember 2021, terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31. Firman Tuhan berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, aledung roso god anak ni jolmai marhasa ngapon, rap dohot saluhut suru-suruanna, hudulanna madisi habangsa hasa ngapon nai. Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, pahala bagi orang yang berbuat baik kepada yang hina. Jemaat Kristus yang saya kasihi, nas hari ini masuk pada bagian dari ayat 31 sampai 46 yang merupakan penutup dari rangkaian pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Keterkaitan teks hari ini dengan akhir zaman sudah terlihat jelas dari awal. Yesus sedang membicarakan tentang penghakiman terakhir oleh anak manusia. Orang-orang Yahudi yang akrab dengan pengharapan mesianis pasti langsung tahu bahwa latar belakang gambaran di ayat 31 adalah nubuat Daniel tentang anak manusia. Bisa kita lihat di Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Anak manusia adalah raja atas segala suku bangsa dan bahasa. Dia akan datang dengan segala kemuliaannya. Ide tentang kemuliaan ini tampaknya memang sangat ditekankan. Secara eksplisit, Yesus menjelaskan bahwa kedatangannya adalah dalam kemuliaannya. Ayat 31a. Kemuliaan anak manusia ditandai dengan kedatangannya, yang diiringi oleh para malaikat dari sorga. Ayat 31b. Semua malaikat bersama-sama dengan dia. Dia juga akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 31c. Penekanan pada kemuliaan bukan tanpa tujuan. Inti dari ayat 31 sampai 46 adalah tentang perbuatan baik pada orang-orang yang hina. Walaupun mereka tampak hina di mata dunia, tetapi siapa yang melayani mereka ternyata telah melayani Tuhan yang mulia. Pahala diberikan kepada mereka yang berbuat baik kepadanya. Ketika ia lapar, haus, tak ada kenalan, telanjang, sakit, bahkan dipenjara. Mereka tak punya kepedulian, akan tersingkir. Mereka tidak menyadari bahwa perlakuan kepada salah satu dari saudaranya yang paling hina sama dengan perbuatan terhadap Tuhan Yesus sendiri. Ayat 40. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pada masa yang silam, di Persia memerintah seorang raja yang baik hati serta bijaksana. Ia mencintai rakyatnya, ia ingin tahu kehidupan mereka, ia ingin tahu penderitaan yang mereka alami. Seringkali ia berpakaian seperti seorang pekerja atau bahkan pengemis dan pergi ke kampung-kampung yang miskin. Tak seorang pun yang dia kunjungi pernah mengira bahwa ia adalah raja mereka. Suatu ketika ia mengunjungi seseorang yang amat miskin yang tinggal di sebuah gua. Ia makan makanan kasar yang dimakan orang miskin itu. Ia berbicara kepadanya dengan kata-kata yang lembut serta menghibur. Lalu ia pergi. Di kemudian hari, ia kembali mengunjungi orang miskin itu lagi.
dan dengan jelas mengatakan kepadanya, "Aku ini rajamu." Alangkah terkejutnya si orang miskin itu. Raja menyangka bahwa orang itu pasti akan meminta suatu hadiah atau pertolongan darinya. Tetapi ternyata tidak. Sebaliknya, orang miskin itu berkata, "Engkau meninggalkan istanamu serta kemuliaanmu untuk mengunjungiku di tempat yang gelap serta kumuh ini. Engkau makan makanan kasar yang aku makan. Engkau membawa kebahagiaan dalam hatiku. Bagi orang lain, engkau memberikan hadiah-hadiah berlimpah. Bagiku, engkau telah memberikan dirimu sendiri." Saudaraku, semuanya di dalam Yesus Kristus. Yang dilakukan raja di dunia ini tidaklah sebesar yang dilakukan raja kita yang mulia. Tuhan Yesus sebagai raja kita telah benar-benar memberikan hidupnya untuk menebus kita. Turun ke dunia, lahir dalam keluarga sederhana. Hidup sangat sederhana bukanlah hal yang mudah. Namun semuanya itu Dia lakukan karena cintanya kepada kita. Mari menjadi orang yang bisa turut merasakan keadaan orang lain, seperti Yesus yang telah turut merasakan hidup sebagai manusia. Hendaknya kepedulian kita kepada orang yang hina didasari oleh kasih Kristus, dan kita yang telah merasakan kasih Kristus harusnya melihat orang lain dari kaca mata Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya untuk mau peduli kepada orang yang hina dan melakukannya dengan didasari oleh kasih Kristus. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk melakukan agar upah bersamamu dalam kemuliaan-Mu nantinya dapat kami terima. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat Advent, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.